Kondisi tepi barat memanas, pasukan Israel kembali tembak mati warga Palestina. Pasukan Israel menembak mati seorang warga Palestina dalam sebuah mobil saat terjadi pengejaran di tepi barat yang diduduki pada Rabu 22 Desember 2021, kata tenaga medis Palestina. Militer Israel mengatakan pasukan menembak seorang warga Palestina yang menembaki mereka dari sebuah kendaraan. Insiden itu menyusul beberapa serangan Palestina kepada Israel dalam beberapa pekan terakhir. Warga Palestina juga mengeluhkan penyerangan oleh pemukim Israel yang tempat tinggalnya di tepi barat dianggap ilegal oleh masyarakat internasional. Dalam pernyataannya, pihak militer itu mengatakan tentara sudah diserang dari sebuah kendaraan yang lewat saat mencari warga Palestina yang kedapatan mendekati pemukiman Yahudi di Sagot. Tentara itu merespon dengan tembakan dan menghantam penyerang, kata pihak militer sambil menambahkan bahwa tidak ada tentara yang terluka dalam insiden itu. Tenaga medis Palestina mengatakan tentara sudah mengejar mobil itu sampai ke pintu masuk kamp pengungsian dan melepaskan tembakan yang melukai punggung pria Palestina. Mereka mengatakan pria tersebut dibawa ke rumah sakit di mana ia dinyatakan meninggal dunia. Petugas medis mengatakan pihaknya tidak mengetahui apakah pria tersebut turut andil dalam dugaan serangan terhadap tentara Israel. Penyerangan itu terjadi sehari setelah pasukan Israel menembak mati seorang pengendara Palestina yang diduga mencoba mengemudikan kendaraannya ke pos pemeriksaan militer dekat pemukiman Mefodotan di tepi barat. Tor Wennesland, utusan perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Timur Tengah, pekan lalu mengatakan bahwa ia khawatir akan kekerasan yang memanas baru-baru ini dari kedua pihak dan mengatakan situasinya semakin bergejolak, ungkap Reuters. Teheran remehkan Zionis Israel tidak mampu serang Iran tanpa dukungan Amerika Serikat. Teheran meremehkan ancaman militer Zionis Israel yang akan menyerang Iran. Menurut seorang komandan militer negara pada Ayatollah itu, militer Zionis tidak akan mampu melakukan serangan tanpa mandat dan dukungan Amerika Serikat. Israel tidak dapat menindaklanjuti ancaman apapun terhadap fasilitas nuklir dan militer Iran tanpa lampu hijau dan dukungan dari Amerika Serikat, kata Gholam Ali Rashid, Kepala Markas Komando Pusat Angkatan Bersenjata Iran. Pernyataan itu disampaikan saat Iran memulai latihan militer besar-besaran yang diberi nama Sandi Nabi Agung pada hari Senin. Rashid mengatakan setiap agresi Israel akan disambut dengan tanggapan yang kuat. Tanggapannya akan menjadi serangan menghancurkan di semua pangkalan, pusat, jalur, dan ruang yang digunakan untuk melakukan agresi tanpa penundaan. Lanjut Rashid kepada kantor berita Meryang, dilansir Time of Israel Selasa 21 Desember. Israel telah sesumbar tidak akan membiarkan Iran memperoleh senjata nuklir dan bahwa mereka berhak untuk bertindak sendiri tanpa dukungan dari negara lain, melawan apa yang dilihatnya sebagai ancaman eksistensial. Awal bulan ini, Menteri Pertahanan Benny Gantz mengatakan dia memberitahu para pejabat Amerika Serikat bahwa dia telah menginstruksikan pasukan pertahanan Israel untuk mempersiapkan serangan terhadap Iran. Seorang pejabat senior Amerika Serikat juga mengatakan bahwa para pemimpin militer Israel dan Amerika akan membahas kemungkinan latihan militer untuk berlatih menghancurkan fasilitas nuklir Iran dalam skenario kemungkinan terburuk jika perlindungan nuklir Iran di Wina gagal.
Stasiun televisi pemerintah Iran melaporkan Korps Garda Revolusi Islam menggelar latihan militer besar di selatan negara itu di tengah meningkatnya ketegangan atas program nuklir Teheran. Divisi Kedirgantaraan Angkatan Darat dan Angkatan Laut IRGC bergabung dalam latihan militer 5 hari, di mana pasukan maritim bersiap untuk bermanuver di Selat Hormuz yang strategis, pintu gerbang sempit untuk 20% minyak yang diperdagangkan di dunia. Sebelumnya, pada hari Senin, seorang pejabat Iran yang tidak disebutkan namanya memperingatkan Israel terhadap tindakan kerusakan saat perundingan nuklir berlanjut di Wina untuk menyelamatkan kesepakatan nuklir Iran 2015 antara Teheran dengan negara-negara kekuatan dunia. Pejabat itu mengatakan bahwa jika Israel mengambil langkah-langkah untuk menekan Iran agar menyerah pada tuntutan negara-negara barat di meja perundingan, hasilnya akan kontraproduktif, berdampak pada hubungan dengan Amerika Serikat dan memiliki efek negatif dan jera pada kerjasama Iran dengan Badan Energi Atom Internasional. Pembicaraan yang disponsori Eropa bertujuan untuk menyelamatkan apa yang disebut rencana aksi komprehensif gabungan yang telah rusak sejak Amerika Serikat menarik diri atas perintah Donald Trump pada 2018. Republik Islam Iran secara terbuka meningkatkan proyek nuklirnya setelah penarikan Amerika Serikat dari kesepakatan nuklir tersebut. Kekuatan Barat telah melaporkan beberapa kemajuan dalam pembicaraan, meskipun diplomat Eropa memperingatkan pada akhir pekan lalu bahwa mereka dengan cepat mencapai ujung jalan. Sebagai pukulan terhadap mediator Eropa, Iran meminta jeda baru dalam pembicaraan di Wina. Pembicaraan baru saja dilanjutkan pada akhir November setelah jeda 5 bulan setelah pemilihan presiden yang dimenangkan ulama garis keras Ebrahim Raisi. Kekhawatiran Barat yang mendasari adalah kekhawatiran bahwa Iran akan segera membuat kemajuan yang cukup sehingga perjanjian itu, di mana ia dijanjikan bantuan ekonomi dengan imbalan pembatasan drastis pada pekerjaan nuklirnya, akan menjadi usang. Israel dilaporkan telah menyetujui anggaran sekitar 1,5 miliar US dollar yang akan digunakan untuk mempersiapkan militer menghadapi potensi serangan terhadap program nuklir Iran. Ini termasuk dana untuk berbagai jenis pesawat, drone, pengumpul intelijen dan persenjataan unik yang diperlukan untuk serangan semacam itu yang harus menargetkan situs bawah tanah yang dijaga ketat.